Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Lestari dari Prodi Magister Administrasi Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Sekolah Menengah Kejuruan atau Sekolah Vokasi merupakan satuan pendidikan yang berfokus pada pembentukan keterampilan kerja dan kompetensi profesional. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum di SMK dirancang dengan prinsip utama belajar melalui praktik, sehingga peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi mampu menerapkannya secara nyata di dunia kerja. Sekolah Menengah Kejuruan memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi dunia kerja. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan kurikulum yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum di SMK menjadi langkah penting dalam menjawab kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan perkembangan teknologi. Pengembangan kurikulum SMK berbasis praktik tidak dapat dipisahkan dari peran dunia industri. Industri berkontribusi dalam menyelaraskan materi praktik dengan standar kerja industri, menyediakan tempat praktik kerja dan magang, memberikan masukan terhadap kompetensi yang dibutuhkan, dan membantu proses sertifikasi kompetensi kelulusan. Pengembangan kurikulum di Sekolah Menengah Kejuruan atau Sekolah Vokasi yang menitik beratkan pada praktik bertujuan menciptakan lulusan yang terampil, profesional, dan siap menghadapi dunia kerja dengan pembelajaran yang lebih banyak praktik daripada teori. SMK diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tujuan dari pembelajaran SMK adalah untuk menciptakan murid yang bisa berwirausaha. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh praktek murid yang sedang melakukan wirausaha di bidang percetakan. Di dalam pembelajaran SMK, belajar bukan hanya soal memahami teori, tetapi tentang menyiapkan masa depan yang nyata. Setiap kompetensi keahlian dirancang agar murid tidak sekedar siap kerja tetapi juga siap berwirausaha. Di bengkel, dapur, studio, hingga laboratorium, murid belajar menghasilkan produk dan jasa yang bernilai. Mereka tidak hanya diajarkan bagaimana membuat, tetapi juga bagaimana menjual, menghitung produk, menentukan harga, dan peluang pasar. Pembelajaran SMK menumbuhkan mental kreatif, mandiri, dan berani mengambil keputusan. Melalui proyek nyata, Cicing Factory, dan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan kerja, pembelajaran SMK mencetak generasi yang terampil, inovatif, dan mampu menciptakan lapangan kerja.
aeromodeling, siswa membuat struktur pesawat yang meliputi rangka sayap, badan pesawat, dan bagian ekor. Setelah rangka utama selesai dilakukan, penyempurnaan dengan menambahkan lem pada bagian sambungan yang kurang kuat agar struktur lebih kokoh dan rapi. Struktur ini dibuat menggunakan polyfoam. Selanjutnya, dibuat jalur servo, serta dilakukan pemasangan antena penerima sinyal untuk mendukung sistem kendali pesawat. Siswa kemudian memasang alat penggerak pada bagian aileron, radar, dan elevator agar pesawat aeromodeling dapat bermanuver dan berbelok dengan baik saat terbang di udara. Sebagai tahap akhir, dipasang dinamo sebagai penggerak baling-baling untuk menghasilkan daya dorong. Melalui kegiatan ini, siswa memperoleh pengalaman langsung dalam memahami struktur sistem kontrol dan prinsip kerja pesawat aeromodeling.